Siapa dari Anda yang sering mendengar ungkapan bahwa suara bersin bapak-bapak terdengar sangat keras? Bahkan terkadang kita sampai kaget ya. Ngomong-ngomong, ada nggak ya penjelasan secara anatomi? Mengapa bersin bapak-bapak pada umumnya terdengar lebih keras? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan dari Dr. Gamarida Makfirah berikut ini. Dok, apa yang terjadi pada tubuh saat bersin? Oke, bersin itu sebenarnya adalah refleks fisiologis pada tubuh ketika ada benda asing atau debris yang masuk di area hidung atau saluran nafas. Bersin tersebut merupakan refleks untuk secara langsung mengeluarkan kotoran tersebut. Nah, bersin itu sendiri diakibatkan karena adanya tekanan udara yang kuat dan besar dari dalam paru dikeluarkan melalui hidung dan mulut sehingga menimbulkan suara seperti bersin. Apakah buruk jika kita menahan keinginan untuk bersin? Bersin itu seharusnya adalah refleks yang tidak bisa tertahankan karena pada saat ditahan tentunya akan ada rasa tidak nyaman. Selain itu juga lumayan berbahaya ya. Kenapa? Karena di area THT, telinga, hidung, dan tenggorokan ada namanya tuba eustachius, di mana tuba tersebut akan menghubungkan rongga di dalam mulut dengan rongga telinga, sehingga pada saat kita menahan bersin, padahal bersin itu seharusnya dikeluarkan dalam bentuk dorongan udara, hal tersebut bisa menyebabkan dorongan pada tuba eustachius dan bisa berbahaya pada gendang telinga. Jadi sebaiknya tidak boleh menahan pada saat keinginan untuk bersin itu ada. Mengapa kita menutup mata saat bersin? Itu juga sebenarnya salah satu refleks fisiologis. Biasanya mata tertutup pada saat bersin untuk menghindari percikan air ludah yang keluar pada saat bersin, sehingga mata terlindungi dari percikan air ludah. Mengapa banyak bapak-bapak yang bersin dengan keras? Apakah itu normal? Sebenarnya normal ya, bersin itu dihasilkan suaranya karena tadi yang sudah dijelaskan ada dorongan udara dari dalam paru-paru keluar. Sama seperti berbicara, bernyanyi, mendengkur, suara itu dihasilkan dari beberapa proses. Melalui pita suara atau plika vokalis atau biasa disebut juga dengan voice box. Nah, pada bapak-bapak atau pria itu biasanya plika vokalis atau pita suaranya cenderung lebih panjang dan tebal. Hal tersebutlah yang mempengaruhi suara yang lebih besar dan kencang. Kemudian juga pada postur tubuh. Pada pria dengan postur tubuh dan dada yang lebih besar memiliki volume paru-paru yang lebih besar pula. Hal tersebut mengakibatkan udara yang dikeluarkan pada saat bersin juga menjadi lebih banyak. Lalu pada morfologi cuping hidung biasanya pada pria cenderung lebih besar. Nah, itu juga berpengaruh pada asupan oksigen yang dihirup, juga pada rongga hidung sehingga udara yang mengalir dapat lebih banyak. Dan satu lagi pada rongga-rongga sinus. Jadi pada pria dengan struktur wajah yang lebih besar dan lebar memungkinkan untuk memiliki rongga sinus yang lebih besar. Sementara rongga sinus sendiri berfungsi untuk resonansi suara, jadi suara yang dihasilkan tentu lebih kencang. Jadi jangan kaget kalau bapak-bapak menghasilkan suara bersin yang lebih kencang dan kuat. Bagaimanakah etika bersin yang sehat dan tidak membahayakan? Etika bersin yang sehat tentunya dengan menutup mulut dengan menggunakan siku, sama seperti etika batuk, karena biasanya pada saat bersin ada percikan ludah yang dikeluarkan sehingga tidak menularkan atau menyipratkan cairan ludah ke orang-orang di sekitar kita. Jika memungkinkan ada tisu atau sapu tangan, bisa juga ditutup dengan menggunakan tisu. Dan kalau bisa pada saat bersin tidak usah malu atau ditahan-tahan karena itu merupakan tadi refleks untuk mengeluarkan debu atau kuman yang masuk ke dalam hidung. Namun perlu diperhatikan etika bersin yang baik untuk kenyamanan diri dan juga lingkungan sekitar. Demikian pembahasan tentang bersin. Saya Dr. Gamarida. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.